dari kaum Marsionis ini menganggap bahwa Tuhan dari Tuhan Perjanjian Lama ataupun Tuhannya Musa berbeda dengan Tuhan dari Perjanjian Baru, Tuhannya Kristus. Karena ketika dilihat dari segi aspek sifatnya itu sangat berbanding terbalik ataupun kontradiksi kayak gitu. Dimana dalam Tuhan agama Musa ataupun dalam Perjanjian Lama di Taurat dianggap sebagai Tuhan yang keras kayak gitu, sifatnya keras. Kayak contoh dikatakan bahwa ketika orang kehilangan satu giginya maka dia harus dibalas dengan kehilangan satu gigi. Ketika dia dipukul maka dia harus dipukul kembali. Makanya konsep tentang hukum rajam pada zaman Nabi Musa pertama kali diberlakukan. Oke, jadi kali ini kita akan bahas satu buku nih. Kebetulan buku ini cukup seram ketika dibacakan judulnya, yaitu Iblis Mengubah Tuhan. Buku Iblis Mengubah Tuhan diawali dengan pembahasan seorang pendeta. Pendeta ini adalah seorang pendeta yang menurut saya sudah cukup terkenal di kalangan kaum muslim. Pendeta ini bernama Pendeta Buhairo. Nah, Pendeta Buhairo ini dijelaskan bahwa dia adalah pendeta yang pertama kali mengetahui tentang kerasulan Muhammad SAW, yang nantinya dia yang akan memberikan kabar kepada Abu Thalib ketika Abu Thalib dan rombongan dari Arab melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Cuman yang menjadi pembahasan menariknya di sini adalah Pendeta Buhairo ini mengalami perjalanan spiritual terlebih dahulu sebelum kemudian nanti dia bertemu dengan Rasulullah. Dan ternyata dalam buku ini dijelaskan bahwa Pendeta Buhairo telah mengalami kekeringan iman. Dia bahkan sampai ragu terhadap Tuhannya. Nah, menjadikan dia ragu terhadap Tuhannya bukan karena dia tidak memahami ataupun mendalami ajaran tentang Taurat ataupun Injil Perjanjian Lama pada saat itu, tetapi karena adanya seorang pemuda. Nah, seorang pemuda ini nih yang nantinya menjadi cikal bakal Pendeta Buhairo mengalami kekeringan iman. Pemuda ini adalah seorang pemuda yang diutus oleh kaum Marsionis. Nah, kaum Marsionis, kita bahas sedikit bahwa kaum Marsionis itu adalah sebuah kaum yang pada zaman itu dianggap sebagai kelompok sesat atau kelompok penganut bid'ah, dikarenakan kelompok ini menganggap bahwa Perjanjian Lama Taurat sudah lagi tidak relevan dengan masa pada zaman itu, karena sudah banyaknya ramalan-ramalan yang tidak lagi hadir ataupun tidak lagi dimunculkan, sehingga diragukan tuh kebenaran dari kitab Perjanjian Lama tersebut. Bahkan dari kaum Marsionis ini menganggap bahwa Tuhan dari Tuhan Perjanjian Lama ataupun Tuhannya Musa berbeda dengan Tuhan dari Perjanjian Baru, Tuhannya Kristus. Karena ketika dilihat dari segi aspek sifatnya itu sangat berbanding terbalik ataupun kontradiksi kayak gitu. Dimana dalam Tuhan agama Musa ataupun dalam Perjanjian Lama di Taurat dianggap sebagai Tuhan yang keras kayak gitu, sifatnya keras. Kayak contoh dikatakan bahwa ketika orang kehilangan satu giginya maka dia harus dibalas dengan kehilangan satu gigi. Ketika dia dipukul maka dia harus dipukul kembali. Makanya konsep tentang hukum rajam pada zaman Nabi Musa pertama kali diberlakukan. Itu sebagai satu konsep ataupun satu wujud menurut kaum Marsionis adalah tindak sifat jahatnya Tuhan. Lalu kemudian dari kaum Kristiani itu justru berbanding terbalik, di mana dalam pandangan Kristen menganggap bahwa kasihi musuhmu. Jadi jangankan hanya orang-orang biasa, tetapi musuhmu sendiri harus dikasihi. Karena setiap hal dosa yang telah dilakukan oleh manusia telah ditebus oleh Kristus yang datang secara langsung kemudian menyerupai Tuhan yang akhirnya nanti disalib begitu. Makanya bahasan ketika membahas ini menurut saya cukup menarik karena memang
perjalanan spiritual Buhairah ini yang nantinya menentukan dan menjadi cikal bakal kerasulan Nabi Muhammad itu diketahui. Langsung saja kita masuk ke cerita di awal, bahwa pada saat itu ketika pendeta Buhairah sedang istirahat, ada seorang pemuda dari kaum Marsionis ini. Dari kaum Marsionis ini dia datang ke pendeta Buhairah dengan niat untuk belajar. Si pendeta ini bilang ke pendeta Buhairah bahwa dia ingin menjadi seorang murid dan ingin belajar dari pendeta Buhairah yang bijaksana pada saat itu. Cuman pendeta Buhairah mengetahui bahwa dia ini adalah pemuda yang diutus dari kaum Marsionis, sehingga pendeta Buhairah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa saya ajarkan padamu, begitu. Terus si pemuda pun bilang bahwa orang yang tidak tahu apa-apa maka harusnya diajari, gitu. Karena dia menganggap bahwa dia belum tahu tentang konsep ketuhanan dari pendeta Buhairah, maka seharusnya pendeta Buhairah mau mengangkat dia sebagai muridnya. Karena pada saat itu memang pendeta Buhairah sudah menjadi seorang pengajar dan banyak murid-murid yang diajarkan oleh beliau. Cuman ketika pemuda ini datang, justru pendeta Buhairah menolaknya. Pendeta Buhairah mengatakan bahwa ketuhananmu, bahwa Tuhanmu itu kan politeis, yaitu Tuhannya 3, sedangkan aku moneteis, begitu loh. Yang menganggap bahwa Tuhan itu esa satu. Mana mungkin dipertemukan dua konsep yang berbeda dalam satu pandangan yang sama, sehingga akhirnya tidak ada yang bisa saya ajarkan kepadamu, kayak gitu. Cuman si pemuda tetap ngotot bahwa dia itu pengen belajar tentang ketuhanan dari pendeta Buhairah. Sebenarnya kan tujuan dari seorang pemuda ini belajar ke pendeta Buhairah bukan bertujuan untuk mempelajari secara mendalam atau mempelajari asli tentang bagaimana konsep ketuhanan dari pendeta Buhairah. Namun dia ingin bahwa konsep ketuhanan yang selama ini diyakini oleh pendeta Buhairah itu salah, sehingga dia mengajak debat kelompok-kelompok tersebut, kelompok-kelompok selainnya dia, dengan harapan bahwa ketika pelajarannya dia atau pemahamannya dia tidak sampai dipahami ataupun tidak sampai diterima oleh orang lain pun, akan ada banyak orang-orang awam yang kemudian tertarik, sehingga mereka akan mengikuti ajarannya. Karena kan dalam konsep Marsionis ini dia tidak memperbolehkan adanya pernikahan, kayak gitu. Hingga akhirnya cara yang paling efektif untuk menambah pengikut yaitu dengan cara mengambil pengikut dari kelompok lain, kayak gitu. Nah, kemudian si pemuda ini menawarkan kembali bahwa dia ingin menjadikan para murid. Bahkan pada saat itu dia menawarkan dengan ingin memberikan sejumlah uang yang cukup besar, kayak gitu. Kemudian Buhairah tetap menolaknya, hingga akhirnya Buhairah pun mengatakan bahwa ketahuilah tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan penyakit yang membunuh dirinya sendiri. Ajaran yang kau terima selama ini amat mematikan. Kepalsuan yang telah kau tanam tak ada obatnya. Kau tahu jika sumur sudah teracuni, orang waras tak akan minum barang seteguk pun dari situ. Ini sebenarnya kan termasuk sarkas, dalam artian sindiran terhadap kaum pemuda tersebut, bahwa dia itu dia telah menganut paham Marsionis secara sukarela, gitu. Kalau kemudian dia ingin memahami konsep ketuhanan Buhairah dengan anggapan bahwa dia telah paham tentang konsep Marsionis dan ingin menyalahkan dari konsep ketuhanan yang sudah ada. Diartikan bahwa si pemuda ini adalah orang yang telah meracuni dirinya sendiri, gitu, sehingga ini tidak ada orang yang bisa menyembuhkan dia. Bahkan dia dianggap sebagai seorang gila, orang yang gila menurut pendeta Buhairah. Kenapa? Karena dia mau meminum racun dari sumur yang sudah jelas ada racunnya, kayak gitu. Hingga akhirnya pendeta Buhairah tidak mau untuk memberikan pengajaran apapun kepadanya. Kemudian si pemuda tersebut pun mengatakan bahwa, percayakah kau pada Tuhan Bapa, Tuhan Juru Selamat? Kemudian Buhairah berkata, tentu saja aku percaya. Dan si pelajar pun ataupun si pemuda berkata lagi,
Begitupun aku, percayakah kau pada Tuhannya Musa dan Ibrahim? Kemudian Bihairo berkata, aku tak akan mengajarimu. Anak muda itu pun berkata, kalau begitu biar aku yang mengajarimu. Dengarkanlah, apa ruginya mencerna barang sebentar? Kau seorang cendekiawan yang pandai, pastinya tahu jika aku berbohong. Dengarkanlah, karena kebenaran terletak pada keseimbangan kata-kata. Tak banyak yang akan kusampaikan, tapi aku bersikap seolah-olah aku akan menghisap darahmu. Kemudian Buhairo berkata lagi bahwa sudah kubilang aku tidak akan mengajarimu. Si pemuda berkata lagi, ya sudah, jangan katakan apapun kalau begitu, tapi biarkan aku berbicara, aku berjanji tidak akan memancingmu. Ini adalah konsep tentang ketuhanan yang maha baik kayak gitu, yang kemudian diadopsi Ahura Mazda ini dalam konsep kekristenan, yaitu sumber dari segala kebaikan. Kemudian ada juga Ahriman. Ahriman ini adalah konsep ketuhanan yang maha jahat yang nanti ditempelkan ataupun dilekatkan pada Tuhannya Musa oleh si pemuda tersebut. Kemudian si pemuda mengatakan kembali bahwa jika engkau mempercayai itu, bahwa ada Ahura Mazda dan Ahriman, yaitu Tuhan yang maha baik dan Tuhan yang maha jahat, maka dengarkanlah analogi ini. Gitu. Dia bilang kayak gini, jadi tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang jelek. Begitu pula pohon jelek tidak akan menghasilkan buah yang baik. Masing-masing pohon dikenali dari buah yang dihasilkannya. Maksudnya adalah si pemuda ini ingin menekankan kembali kepada Pendeta Buhairo bahwa Tuhan Kristus dengan Tuhan Musa itu berbeda. Karena Tuhan Musa ini dianggap sebagai Ahriman, Tuhan yang maha jahat, sehingga dianalogikan tadi bahwa yang jahat pasti akan memberikan ataupun akan menghasilkan yang jahat pula. Begitupun kebalikannya, yang baik akan menghasilkan yang baik pula. Diumpamakan sebagai sebuah pohon tali. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan buah yang baik tentunya hasil dari pohon yang baik pula. Dan kebalikannya, ketika pohon itu jelek, pastinya akan menghasilkan buah yang jelek. Maka tidak ada logisnya ketika konsep Tuhannya Nabi Musa yang disebutkan sebagai Ahriman jahat ini menghasilkan konsep pemahaman tentang kebaikan yang ada dalam Kristus kayak gitu. Kemudian Buhairo pun berkata bahwa kau ini sebenarnya Marsionis atau Zoroastrian. Ini sebenarnya ya menyinggung lagi bahwa dia itu kan udah jelas-jelas katanya menganut konsep tentang Marsionis yang tadi. Tetapi dari segi kata-katanya justru seolah-olah dia kaum dari Zoroastrian. Kemudian si pemuda ini berkata kembali bahwa aku yakin akan menang. Karena apa? Karena tahu kau adalah orang yang percaya pada Tuhan yang mengontradiksi dirinya sendiri. Intelektualitasmu sebagai seorang cendekiawan pastinya mengungguli naluri kependetaanmu. Kau tak mungkin bertahan pada apapun yang bertentangan dengan logika. Kau benar saat menolakku, tapi ketahuilah, begitu kau selesai nanti, tak peduli apapun keputusanmu, bergabung atau menolak, kau tak akan pernah jadi pendeta lagi. Ini juga sebenarnya sebagai sebuah peringatan bahwa kata-kata tentang konsep ketuhanan yang telah dipaparkan oleh si pemuda itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan konsep logika, sehingga akhirnya ketika Pendeta Buhairo tetap bersikukuh dengan konsep ketuhanan yang dia yakini dari perjanjian lama akan bertentangan dengan konsep ketuhanan secara logisnya gitu, yang akhirnya nanti akan merontokkan ataupun melaburkan sedikit keimanan dia, yang akhirnya justru tidak lagi percaya dengan Tuhannya, minimal khawatir kayak gitu. Makanya si pemuda mengatakan bahwa kau mau menolak ataupun menerima ajakanku pada saat ini, tapi ketahuilah setelah kau mendengarkan semua ucapanku, kau tidak akan lagi menjadi seorang pendeta. Kemudian Buhairo pun berkata, hanya ada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, kekuasaannya mutlak atas seluruh jagat. Jika tidak, ia tak akan pantas menyandang nama Tuhan. Si pemuda berkata, begitukah? Coba pikir,
Jagat ini tidak sempurna dan manusia juga tidak sempurna. Karena itu logis kiranya jika Dia yang menciptakan jagat dan manusia, yang dimaksudnya adalah Tuhan, juga tidak sempurna. Ini kembali lagi logika yang dipakai bahwa menurut si pemuda ini, uh, manusia dengan alam semesta itu banyak ketidaksempurnaannya. Ketika dikaitkan dengan analogi dari pohon dan buah tadi, maka kesimpulannya Tuhan yang diyakini oleh pendeta Buhairah pun tidak sempurna. Gitu. Satu lagi, kemudian menurut si pemuda, jagat ini kejam dan manusia juga kejam. Karenanya sang pencipta jagat dan manusia juga pasti sama kejamnya. Tapi kau tetap kukuh bahwa Tuhanmu sebagai Tuhan yang maha baik. Bagaimana kau bisa mengatasi dan mengatakan hal itu? Kemudian katakan si pemuda bahwa Tuhanmu itu sebenarnya Tuhan yang demurge. Demurge itu Tuhannya yang disandangkan kepada Tuhan-Tuhan orang Yahudi. Kayak gitu. Kemudian si pemuda ini mengatakan kembali bahwa tinggalkanlah keyakinan monoteismemu kepada pendeta Buhairah. Berpalinglah dari bisikan Yahweh. Yahweh itu nama Tuhan dari kaum Yahudi tadi. Kemudian hanya dengan melakukan hal ini, maka pintu kebijaksanaan dan pengetahuan suci akan terbuka bagimu. Inilah sebabnya mengapa para pendeta dan uskupmu menolak kami dan menyuruh kalian untuk tidak berbicara pada kami. Karena jika kami berhasil membuka mata kalian, siapa yang akan menghidupi mereka? Siapa yang akan membiayai katedral mereka, pesta-pesta mereka, dan kundik-kundik mereka? Kalian pendeta Kristen benar-benar pendeta bagi demurge yang tadi, yang Tuhannya orang Yahudi tadi. Sebagaimana kaum Yahudi sebelum kalian meracuni dunia dengan dongeng konyol yang sungguh-sungguh tidak nyata. Kemudian si pemuda tersebut melemparkan kertas perjanjian lama di depan pendeta Buhairah, yang kemudian pendeta Buhairah pun berpaling sambil mengatakan, kau telah mengutukku, yaitu. Sejak saat itu keraguan yang mulai mendeburi hati Buhairah pun muncul, seperti ombak laut hitam yang menarik diri dari gereja dan memutuskan untuk menyepi. Ia tetap menerima murid tapi menolak membicarakan keraguannya pada mereka. Karena dia berpikir keyakinan kaum monoteis itu ngawur, tetapi kata-kata yang dilontarkan oleh pemuda tersebut tetap terngiang dalam pikiran dan benak pendeta Buhairah. Hingga pada akhirnya pendeta Buhairah pun benar-benar mengalami kegundahan yang menyebabkan dia tidak lagi banyak berdoa ke gereja, tetapi lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan untuk mengkaji ilmu-ilmu sebagai rasa penghilang haus dari keimanannya ataupun keingintahuannya itu. Hingga akhirnya pendeta Buhairah pun sudah mulai runtuh imannya. Dia hanya memiliki keingintahuan dan ketertarikan, bukan lagi memiliki iman. Ia menenggelamkan dirinya dalam tumpukan buku tentang Kristen, tapi tetap tak menemukan iman yang dia cari, seolah tak ada obat bagi kemam beracun kata-kata dari si Marsionis itu. Kemudian sampai pada suatu hari ada semacam kenyamanan yang berhasil ia temukan dalam sebuah ramalan. Ia berkata, jika ia benar adanya maka selamatlah aku, kayak gitu. Maka dari kitab ramalan tersebut, dia kan setelah dia mengalami kegundahan, dia kemudian mengulang-ulang kembali membaca dari kitab ramalan tersebut. Kitab ramalan itu berarti perjanjian lama Taurat, di mana di dalam perjanjian lama tersebut dikatakan bahwa akan ada orang sebagai seorang nabi terakhir yang datang dengan ciri-ciri yang telah disebutkan dalam Alkitab. Kemudian dia berbisik kepada dirinya sendiri, kata Buhairah, bahwa jika ini benar adanya maka selamatlah aku. Dalam artian bahwa karena keimanannya sudah hampir di ujung tanduk, sehingga akhirnya satu-satunya jalan untuk menyelamatkan imannya adalah dengan dipertemukannya seseorang yang mampu menyelamatkannya, yaitu orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam Alkitab. Kemudian
Bertahun-tahun kemudian saat berpuasa ia membaca lagi ramalan tersebut berulang-ulang, dan di tengah kekhusyuan bermeditasi dia mendengar sebuah suara, "Selesailah sudah." Sontak ia terkejut, rahangnya menganga dalam keterbatasan. Ditutupnya kitab ramalan itu seraya menutup mata batinnya dari dunia. Berjam-jam ia berdoa, memusatkan seluruh perhatian pada Tuhan, mempersembahkan segala keraguannya di altar pengampunannya. Lagi-lagi terdengar suara itu, "Semuanya sudah selesai."